Nah, terkait dengan penggunaan ganja, ini sangat serius sekali di Kabupaten Jayapura. Iya. Peredarannya itu sudah sangat masif sampai ke kampung-kampung dan masuk ke keluarga. Oke. Dan nyaris sekali, miris sekali karena orang tua tidak tahu itu ganja itu seperti apa. Apa itu memang konsumsi hari-harian seperti rokok dan sebagainya, tidak berdampak yang berbahaya. Padahal ini ganja ini sangat berbahaya, sangat berbahaya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Berbahaya kemudian satu kali pakai itu harus dikonsultasikan segera. Ya, baik Cepos TV. Hari ini saya Ginting, salah satu redaktur Cendrawasih Pos, sudah bersama Bapak Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Bapak Arianto. Saya akan menarik perhatian kami di redaksi Cendrawasih Pos adalah bagaimana BNN Kabupaten Jayapura akhir-akhir ini rutin mengamankan atau menangkap para pelajar yang menggunakan narkoba jenis ganja. Kita langsung saja akan bertanya kepada Kepala BNN bagaimana tentang peredarannya atau bagaimana anak-anak ini bahayanya apa menggunakan ganja. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, boleh dijelaskan nggak secara singkat dulu kenapa BNN Kabupaten Jayapura termasuk rutin mengamankan, menangkap para pelajar yang menggunakan narkoba jenis ganja ini? Baik, terima kasih. Pertama kali saya mengucapkan yang masih dalam suasana Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan sekalian yang merayakan. Terkait pertanyaan tersebut, saya jelaskan dulu bahwa BNN mempunyai tupoksi. Yang pertama itu pencegahan. Ada pencegahan, terus pemberdayaan, berikut pemberantasan dan rehabilitasi. Nah, pencegahan itu kita banyak melakukan edukasi, komunikasi, informasi maupun edukasi, baik media sosial, penyuluhan dan seterusnya. Pemberdayaan kita juga melakukan orang-orang, bukan cuma siswa atau masyarakat, komponen masyarakat, kita berdayakan supaya mereka lewat instansi-instansi terkait supaya mereka tidak terjerumus menggunakan narkotika. Nah itu. Sedangkan pemberantasan itu sendiri, pemberantasan itu kita melakukan penegakan hukum, melakukan penangkapan, penggeledahan, termasuk yang disebutkan tadi mengamankan dan sebagainya. Tapi saya lebih senang kalau kepada siswa itu kita melakukan pembinaan. Pembinaan ya. Nah, walaupun terkesannya kita tangkap di luar, tapi itu kita pembinaan. Lebih kepada kita lebih pembinaan. Nanti setelah kita kembangkan baru kita urai dia larinya kemana. Masalahnya larinya kemana. Nah itu juga termasuk pemberantasan itu kita sampai penegakan hukum sampai P21. Sampai termasuk yang pelajar ini. Termasuk yang pelajar. Itu pelajar itu. Karena sekarang sudah ada hukum mengatur tentang pidana anak. Jadi kita atur sampai di situ. Jadi, pokoknya hukum positif Indonesia itu kita lakukan semua. Sesuai dengan Undang-Undang 35, peradilan anak, itu kita lakukan itu. Jadi tidak ada yang menyimpang. Nah, terkait dengan penggunaan ganja, ini sangat serius sekali di Kabupaten Jayapura. Peredarannya itu sudah sangat masif sampai ke kampung-kampung dan masuk ke keluarga. Dan nyaris sekali, miris sekali karena orang tua tidak tahu itu ganja itu seperti apa. Apa itu memang konsumsi hari-harian seperti rokok dan sebagainya, tidak berdampak yang berbahaya. Padahal ini ganja ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Berbahaya seperti apa? Satu kali pakai itu harus dikonsultasikan segera kepada yang punya lisensi, kaitannya macam di BNN ada rehabilitasi. Itu segera dikonsultasikan karena yang diserang itu langsung otak. Nah, itu otak. Nah, kalau sudah dipakai otak itu satu kali pakai, dia akan mau pakai 2 kali, mau pakai 3 kali, dan akhirnya berdampak berbahaya untuk pemakai itu.
Awalnya coba-coba, lama-lama menjadi pecandu, ketergantungan, akan merambat kepada masalah-masalah sosial, kriminal. Dampaknya sangat luas. Karena ketergantungan itu. Karena ketergantungan itu, ya. Sekarang dia mau pakai, dia tidak punya uang. Dia harus, ya, bagaimana caranya dia mendapatkan uang? Nah, dari keluarga dulu. Nah, barang apa yang bisa diambil di rumah? Mencuri. Nah, mungkin sampai yang kemarin tuh ada bajunya ditukar. Nah, ditukar untuk itu. Nah, setelah baju mungkin laptopnya, barang berharganya. Setelah itu orang tua punya barang. Lama-lama merambat ke tetangga. Dan seterusnya itu akan berdampak luas sekali. Nah, itu. Pak, saya tarik ke belakang dulu sedikit. Yang terakhir itu diamankan, dibina itu berapa orang? Yang terakhir itu 9. Boleh diceritakan nggak penangkapannya itu atau pengamanannya itu gimana sih anak-anak ini? Jadi memang BNN ini kan terkait dengan penegakan hukum itu melakukan patroli rutin yang tertutup dan rahasia. Nah, itu kita selalu mendengarkan masyarakat berbicara bahwa generasi muda, menyelamatkan generasi muda. Tapi menyelamatkan generasi muda, actionnya itu seperti apa? Ini kan cuma sampai di buah bibir saja. Semua stakeholder bicara kita harus menyelamatkan generasi muda. Tapi teknik cara menyelamatkan generasi muda itu seperti apa? Nah, pada saat kami turun mengamankan, membina, itu jadi heboh. Iya betul, sangat heboh. Nah, itu jadi heboh. Nah, itu. Padahal kita itu ingin menyelamatkan. Itu buktinya bahwa kita ingin menyelamatkan, kita ingin membina daripada kita melakukan pembiaran. Mereka menggunakan saat itu menggunakan dengan pakaian seragam. Betul. Menggunakan pakaian seragam di tempat tertentu. Patroli rutin lewat. Beberapa kali lewat, ada gerak-gerik mencuri, mereka lagi melinting, ada petugas lewat disimpan lagi, diambil lagi, dilinting lagi, berkali-kali termasuk penggunaannya. Mereka pakai simpan. Nah, ya pastinya teman-teman kita mempunyai keilmuan tentang hal-hal yang bisa mencurigakan, sehingga mereka langsung diamankan untuk kelanjutan pembinaan seperti itu. Pak, setelah didalami, ganjanya ini dari mana? Nah, setelah kita dalami, kita diskusi, kita tanya jawab, memang kita tahu bersama kalau bicara narkotika, bukan saja narkotika jenis ganja, itu memang dia punya sel-sel yang berstruktur yang sangat rapi, sangat terputus ya. Betul. Seperti itu, sangat terputus. Mereka juga mengatakan kami mendapatkan ini dari kakak-kakak yang kita tidak kenal. Oh iya. Nah itu, dan itu kita dalami terus. Jadi memang terputus. Nah, itu. Pak, apakah yang 9 kemarin ini dari satu sekolah? Satu sekolah. Iya. Apakah BNN sendiri mencurigai sekolah lainnya ada pemakai juga? Jadi begini, sebelum 9 ini kan kita sudah menangkap lebih daripada itu juga di salah satu sekolah yang lain. Betul. Nah itu bahkan ada yang SMP. Nah SMP ini sudah menggunakan sejak usia 5 tahun, sejak dari kecil, dan orang tuanya tidak tahu. Ini kan setelah dia akan menggunakan terus setelah di SMP maupun di SMA. Nah, itu. Nah, kita berbicara tentang lingkungan sekolah aman dari narkotika sekarang sudah tidak benar. Sekolah ini sudah barang haram itu, narkotika sudah ada di sekolah. Nah itu. Mirisnya semua sekolah itu mengklaim bahwa sekolahnya bersih dari narkotika. Nah itu. Kita selalu monitoring evaluasi apa saja yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Betul. Nah, artinya apakah di situ ada mading tentang ketahanan sekolah dari bahaya narkotika, ada simbol-simbol tolak narkoba itu ada, kegiatan-kegiatan anti narkoba di PKS, UKS, pramuka, itu ada. Nah itu hal-hal itu kan semua bagian daripada pencegahan ya. Nah, pemberdayaan. Nah itu di tingkat sekolah. Itu dulu, apakah semua guru itu merasa nyaman berbicara tentang narkotika? Anak-anak jangan pakai narkotika dalam 1 detik, 1 menit bicara itu. Itu penting. Iya betul. Pesan itu penting, edukasi itu penting. Edukasi untuk mengetahui itu atau kita semua cuek. Iya betul. Nah, banyak orang kan anak saya belum. Ya memang belum. Seperti itu. Jadi semua sekolah sekarang itu sudah ada. Nah, sekarang kepedulian itu yang kita minta itu dari
dari dalam internalnya mereka. Nah, kita ingin juga ada regulasi yang mengatur itu dari katakanlah dinas. Nah, dinas bagaimana mereka buat suatu portofolio aturan-aturan tentang bahaya narkotika di sekolah, dan itu bisa dikonsultasikan dengan kita berikan pembobotan, penguatan. Nah, kita monep, nah, kita monep kegiatan seperti apa, kita diajak untuk ini, itu BNN sangat terbuka. Kalau diajak bicara-bicara narkotika itu kita akan dengan senang hati seperti itu. Jadi memang masif di semua sekolah sudah ada. Ini dia harus dipahami benar oleh semua sekolah. Semua pihak harus mengambil. Semua pihak tidak. Andil. Iya, harus andil. Itu nggak bisa cuma satu instansi saja, semua instansi terkait harus royokan ke dalam, itu nggak bisa sendiri kita. Pak, ganja yang kemarin berhasil diamankan ini asalnya dari apakah dari kata orang banyak dari PNJ? Sebenarnya PNJ itu bahasa lama, itu sudah hal yang biasa. Tapi sebetulnya yang luar biasa itu anak-anak kita ini masyarakat kita sudah pintar menanam. Sudah ada di rumah-rumah yang disamarkan dengan tumbuhan, dengan tanaman, bahkan ada ditanam di plafon dan sebagainya, disimpan seperti Berarti itu. Yang betul kata Bapak itu adalah tingkat kesadaran keluarga dan masyarakat sekitar juga yang harus berperan kan. Iya. Kadang-kadang keluarga kata Bapak juga ada yang tidak tahu bahwa ini tidak boleh gitu kan. Betul. Sehingga dibiarkan saja. Jadi banyak anak sudah menggunakan ganja, orang tua tidak tahu. Dianggap itu merokok. Bahkan mungkin pakai sama-sama. Pakai sama-sama. Ibu, bapak, mama pakai. Karena tidak tahu bahayanya. Ini tugas berat kita. Makanya kita mengharap semua stakeholder itu, kata stakeholder yang ada di pemerintah itu semuanya berbicara tentang narkoba. Karena mereka punya tusi ada di masyarakat. Mereka menyampaikan pesan. Dinas Pertanian, ayo ini yang boleh. Jangan tanam ini. Umpamanya begitu, jangan disamarkan, itu berbahaya. Betul. Nah, tanam yang produktif. Memang ya, pokoknya jangan mencari uang yang gampang begitu, yang gampang itu. Maksudnya jangan sampai menjual ganja, menanam ganja seperti itu. Pak, yang terkait yang kemarin 9 itu, berapa orang yang diproses dan berapa yang dilakukan pembinaan? Semua kita lakukan pembinaan dalam konteks BNN. Betul. Ya, pembinaan kita adalah rehabilitasi, karena mereka memang semua positif menggunakan ganja. Jadi untuk BNN itu kita rehabilitasi, dan aturan-aturan rehabilitasi itu ada kesepakatan orang tua dengan BNN. Karena nggak bisa cuma anak yang direhabilitasi, tapi orang tua juga direhabilitasi. Jadi, karena di BNN mungkin cuma 1 jam, setelah di rumah berjam-jam itu kan orang tua. Betul. Nah, orang tua. Selama ini mungkin juga anak mungkin kurang perhatian dan sebagainya. Faktanya memang seperti itu, kurang perhatian. Nah, itu broken. Jadi sehingga mereka terjerumus. Bisa saja soal uang mereka banyak dikasih, butuh apa nak? Dikasih. Tapi uang itu bukan dipakai untuk peruntukannya, tapi bisa lari ke ganja itu. Jadi memang saya lihat dari penangkapan itu tergolong gampang untuk mendapatkan di Kabupaten Jayapura ini. Kalau anak sekolah saja bisa dapat gitu. Jadi kan tergolong gampang untuk mendapatkan barang itu, Pak. Ya, mereka kan sudah punya jaringan yang tertutup di antara mereka. Jadi memang sangat gampang dengan harga yang terjangkau. Kalau cuma untuk pakai saja, mereka patungan 10 ribu bisa dapat. Sudah dapat. Dan mereka sudah punya jaringan. Karena memang mereka orang yang sudah pernah pakai akan terpantau terus dan jaringannya akan melebar terus. Iya, betul. Nah, itu akan melebar terus itu. Jadi memang mereka punya hubungan itu luar biasa. Dan bisa saja dari 9 itu tahu pengajarannya, tapi tidak akan pernah kasih tahu. Itulah pengguna narkotika akan selalu begitu. Walaupun dia tahu, dia akan tutupi serapat-rapat mungkin untuk tidak diketahui. Itu walaupun kita paksa. Pak, pendapat Bapak tentang ada yang masyarakat atau tanda kutip netizen kalau kita di sosial media ini bahwa mengatakan ganja saja ini nggak berbahaya gitu, Pak. Mungkin ini yang perlu ditekankan. Betul. Jadi kalau kita, ya ganja ini kan salah satu narkotika golongan 1, sama dengan sabu dan sebagainya. 1 kali pakai saja perlu dikonsultasikan untuk berobat ya. Nah, itu 1 kali pakai, apalagi kalau dia secara terus menerus. Nah, gimana ya? Jadi kita khawatirkan untuk lost generation gara-gara penggunaan narkotika termasuk jenis ganja. Hari ini kita yang duduk di sini sehat-sehat, tapi ada generasi yang tidak bisa menggantikan kita, mereka semua itu.
mati atau sakit. Nah itu, jadi memang ganja ini luar biasa dampaknya kalau kita pakai. Jadi sebaiknya jangan, apalagi kalau Indonesia sudah jelas tidak bisa melegalkan itu. Melegalkan, iya, karena tidak ada bisa. pendapat bahwa di luar negeri ini legal. Ya, di luar negeri itu kan ya sama aturan-aturan narkotik seperti apa. Itu di suatu legal itu seperti itu di sana. Jadi orang yang beli itu memang orang-orang pecandu semua. Sudah ditandai semua. Punya kartu kah semacam. Ada aturan-aturan. Pakainya di mana. Nah, dan mereka terpantau. Jadi kalau sampai mati juga ketahuan. Jadi tidak semua orang yang tidak pakai ya tidak boleh pakai memang. Yang dimaksud legal itu. Jadi yang memang yang pakai karena sakit tertentu dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia bayangin, bapak pulang kantor, bapak punya anak di luar, merokok begini gitu, itu apa nak? Ganja. Loh kenapa pakai ganja? Bapak tidak tahu kalau sudah legal. Nah, kalau semua begitu gimana itu? Nah, itu jadi ngeri. Jadi saya pikir tidak tepat kalau itu dilegalkan. Pak, kalau tidak salah ya, bisa dikoreksi. Bapak mengatakan pernah bahwa Kabupaten Jayapura itu darurat narkotika. Kalau tidak salah pernah statement yang keluar dari. Iya, saya pikir darurat narkotika. Bukan saya mengatakan, saya punya teman-teman kata kelas Satker yang lain juga mengatakan begitu. Nah, kalau sudah tahu darurat, yuk mari kita rame-rame. Itu jangan kita cuma bilang darurat tapi terjadi pembiaran juga. Cuma sampai di bibir saja. Tapi mari kita semua OPD mempunyai rancangan tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika minimal di satkernya masing-masing. Terus kalau dia keluar, dia juga menyampaikan itu. Karena kita sudah punya perda. Iya, betul. Kita sudah punya perda, kita sudah punya tim terpadu. Tim terpadu itu ada beberapa puluh satker yang mempunyai tanggung jawab tentang narkotika. Ini jalan atau tidak? Ini jalan, ini bagus sekali kalau bisa ditanyakan ke sebelah. Tim terpadunya seperti apa? Perdanya seperti apa besok ini? Apakah BNN yang jalankan? Saya pikir tidak begitu. Ini keroyokan. Iya, harus keroyokan. Keroyokan. Tidak bisa BNN sendiri. Itu perda, tim terpadu kan cuma pedoman. Pedoman untuk kita bekerja sama. Betul. Nah, itu rambu-rambunya seperti apa? Itu diatur di situ. Gitu. Pak, kalau dari setiap sekolah, dari persentase menurut Bapak, apakah setiap sekolah ini sudah ada pemakai? Sudah ada, itu bisa diyakini. Sudah ada. Nah, makanya kita juga menginginkan pengawasan internal dari setiap sekolah melakukan tes urin. Melakukan tes urin, kita random aja. Random saja. Karena setiap sekolah itu punya guru BK. Dia tahu anak-anak yang punya potensi penggunanya itu. Dia random aja, setiap kelas mungkin 2 orang, 3 orang yang memang tidak pernah masuk, berpenampilan yang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri itu. Sudah itu saja kita ini. Pasti dapat. Dan itu dikatakan dari 100 orang, 7 pengguna, 100 orang 7 pengguna darurat sekolah. Oke. Zona merah. Bapak bisa katakan dari misalnya random 107 udah pasti. Itu udah merah. Udah darurat sekolah itu. 7 aja. Nah, itu seperti itu. Kita berani. Nah, sekarang keberanian sekolah bagaimana? Mau nggak? Nah, sebetulnya sekolah itu harus mau. Kalau memang sekolah saya itu bersih dari penyalahgunaan narkotika siswa saya dan sekolah saya adalah modern, harus berani tes. Ya, betul. Itu baru sekolah yang hebat. Ini anak murid ditangkap, besoknya kepala sekolahnya udah duluan telepon, jangan disebutkan sekolahnya. Ya, sebetulnya nggak masalah disebutkan saja. Kan orang itu sekolah itu tinggal memilih. Daripada nanti sekolah kita dijadikan sarang tempat penyalahgunaan narkotika. Justru itu untuk berbenah seharusnya. Iya, harus berbenah semua. Karena sekarang itu makanya mafia narkotika mengatakan begini, kita sasaran anak sekolah. Karena mereka pasti direhab. Mereka dibawa umur. Dilindungi oleh gurunya, dilindungi oleh sekolahnya. Nah, mereka bilang itu ya bla bla lah, karena ini sekolah kita sekolah terbaik. Nah, tempat berlindung di situ, tempat berlindung. Nah, mafia narkotika juga senang supply, demand dan supply. Di situ ada pasar di sekolah banyak sekali. Nah, karena saya bilang begitu, jangankan BNN, karena kita media juga kalau ada sekolah yang ditangkap begitu langsung ditelepon biasanya. Jangan sebutkan sekolahnya gitu. Padahal ini kan sebagai alat untuk memperbaiki setiap sekolah. Iya, betul. Enggak apa-apa. Semakin ketahuan kan semakin orang kita jangan inilah. Jangan ditutupi, padahal ini adalah kayak luka yang betul, nggak usah ditutupi. Pak, mungkin ini kan kita tahu bahwa ini adalah generasi penerus, kita bilang generasi penerus Papua. Betul. Apa pesan Bapak khusus untuk anak-anak yang pemakai dan yang belum?
Ya. Dan yang tidak lah, bukan belum. Ya. Dan yang tidak memakai. Yang belum memakai Yang sebaiknya tidak jangan coba-coba. Oke. Jangan mencoba-coba walaupun cuma 1 kali. Oke. Dan yang sudah bertobat dan berobat. Ya, kalian ya yang sudah pernah pakai, masih muda, masih punya masa depan. Walaupun mereka sudah kehilangan masa lalu, kehilangan masa sekarang, tapi masa depan masih punya karena mereka masih bisa dibina. Masih bisa diperbaiki. Sangat bisa, sangat bisa. Dan BNN terbuka untuk memperbaiki sangat mereka. terbuka, BNN sangat terbuka untuk kolaborasi, Iya. sinergitas menangani masalah-masalah narkoba. Oke. Terima kasih Pak untuk hari ini. Tuh, dengar ya bahwa kalau kalian pemakai masih bisa diperbaiki. Intinya datang ke BNN dan ya menurut saya bukan BNN saja ya, pasti Ya, ada ini bisa dijelaskan oleh Pak Julius. teman-teman. Ya, mungkin nanti kita bisa tanggapan Bapak sedikit tentang bahaya narkoba itu. Iya, Pak Julius. betul. Oke teman-teman, Cendrawasih Pos, terima kasih untuk hari ini. Kita tahu itulah tadi bahaya narkotika jenis ganja yang ada di Kabupaten Jayapura yang memang sudah sangat darurat. Kita berharap generasi penerus Papua menjauhi dan sama sekali tidak memakai barang, tanda kutip orang bilang barang haram ini. Terima kasih, sampai ketemu di liputan kita berikutnya. Terima kasih Pak.